Tujuan kita dalam pertemuan kali ini adalah kita akan membahas, saya akan menanyakan tentang tahap-tahap persiapan dengan kegiatan observasi pada hari Senin besok. Nah, sebelum observasi ini adalah kita akan membahas kegiatan pra-observasi. Di sini nanti Pak Tris, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Pak Tris, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua ada area pengembangan yang hendak dicapai, dan yang ketiga adalah strategi apa yang dipersiapkan oleh Pak Tris untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang akan saya observasi besok. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada besok itu apa aja? Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, itulah dari Senin itu kita ada pembelajaran tentang IPAS. Tentang IPAS ya? Materi IPAS. Kemudian di materi IPAS itu nanti kita akan belajar tentang materi tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Nah, kemudian di materi tersebut nanti ada mengenai pembelajaran tentang daun, dan di mana pembelajaran tentang daun itu nanti saya akan mempersiapkan tujuan pembelajaran yang akan saya capai di dalam kelas. Yang pertama adalah mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi fungsi dari daun tumbuhan. Yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi macam-macam daun berdasarkan tulang daunnya disertai dengan contoh tanamannya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat media presentasi pembelajaran yang nanti di mana siswa dapat membuat clipping dan jawab. Itu. Berarti di sini tujuan pembelajaran yang akan Pak Tris capai adalah ada tiga ya Pak, yaitu identifikasi, tentunya identifikasi, memahami bagaimana struktur tulang daun itu ya Pak. Oke, nah di sini untuk area pengembangan yang hendak Pak Tris capai itu apa saja Pak? Oh ya, untuk area pengembangan yang kita akan capai itu nanti ada dua. Yang pertama adalah area pengembangan pengetahuan, yang kedua area pengembangan keterampilan. Untuk yang pertama, area pengembangan pengetahuan, nanti siswa itu diharapkan mampu memahami dan bisa mengerti mengenai fungsi dari daun pada tanaman atau tumbuhan. Kemudian siswa juga dapat memahami bentuk-bentuk dari macam-macam daun berdasarkan dari tulang daunnya. Nah, nanti juga siswa akan ditampilkan sebuah gambar sehingga siswa bisa mengetahui dari bentuk-bentuk daun. Untuk yang keterampilan, area pengembangan keterampilan, nanti siswa diharapkan dapat membuat media presentasi berupa clipping daun. Nanti juga siswa akan belajar mengenai macam-macam daun berdasarkan tulang daun. Itu. Jadi di sini dalam area pengembangan yang hendak dicapai adalah dalam ada dua ya Pak, Ya. yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Sekali Pak Tris. Dan untuk yang pertanyaan selanjutnya adalah rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan dari strategi, model, atau metode apa saja yang Pak Tris persiapkan untuk menghadapi pembelajaran ini. Untuk strategi yang dipersiapkan adalah nanti saya akan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, yaitu model pembelajaran yang berdasarkan dengan kebutuhan belajar dari peserta didik. Di mana pembelajaran ini nanti akan saya bawakan di kelas 4 itu berdasarkan minat belajarnya para siswa. Kemudian setelah kita mengetahui minat belajar dari siswa, nanti saya sebagai guru akan menjadi fasilitator di dalam kelas dengan cara memberikan sumber belajar
belajar yang akan digunakan oleh siswa untuk pembelajaran, sehingga nanti pembelajaran akan berlangsung secara berkelompok disesuaikan dengan minat belajar dari para siswa tersebut. Jadi begitu saja. Bagus sekali itu Pak, sangat luar biasa strategi yang Pak Tris persiapkan. Di sini Pak Tris menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang dimana disesuaikan dengan minat belajar siswa ya Pak. Jadi guru perannya hanya sebagai fasilitator begitu, yaitu model-model pembelajaran yang terkini itu Pak. Bagus sekali. Mungkin untuk kegiatan pra observasi hari ini sudah cukup. Terima kasih sekali atas kesediaan Pak Tris. Semoga dalam pertemuan kita di hari Senin besok dalam tahap observasi dapat berjalan lancar dan sukses ya Pak. Oke, semangat buat Pak Tris. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, sini kita akan belajar tentang wujud benda dan perubahannya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran di hari ini. Yang pertama adalah nanti kalian semua akan menganalisis berbagai macam wujud benda beserta sifat-sifatnya. Tadi wujud benda ada berapa? Yang pertama apa? Yang kedua? Nanti kalian akan menganalisis sifat-sifat dari benda tersebut. Yang kedua, nanti kalian akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Daun di pagi hari yang terlihat basah. Ketika meniup, kemudian ada mengkristal dari gas menjadi padat. Contohnya apa Bapak bisa? Terjadinya salju dunia yang diam-diam saja. Apa Mbak Yunda? Kotoran pada kenal pot. Pembuatan es kering itu adalah perubahan wujud benda dari padat, air, gas. Mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Bisa berubah dari satu ke yang lainnya. Nah, coba sekarang Bapak ingin tahu minat kalian. Jadi Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Siapa yang suka menulis? Oke, wah, pas ini di belakang. Siapa yang suka menggambar? Siapa yang suka berolahraga? Oke, sekarang silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 2 meja dijadikan 1. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya, bintik-bintik air di bagian atas tutup gelas ketika suhu air telah menjadi dingin, atau udara pagi yang berubah menjadi butiran embun di atas tektonika. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, kamper atau kapur baus yang diletakkan di lemari pakaian semakin lama akan semakin habis karena berubah menjadi gas. Yang keenam adalah terdeposisi. Adalah perubahan benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah asap kompor saat memasak yang lama-kelamaan akan menempel menjadi padatan tenaga di atas atap dapur. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Nah, di sini kalian sudah Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok audio, kelompok penulis.
Karena nanti harus mendengarkan video yang ada di depan tadi, kemudian nanti ditulis apa yang disampaikan yang ada di dalam video. Kelompok audio, yang ini adalah kelompok visual. Nanti kamu harus menggambar apa yang disampaikan oleh video. Kira-kira kalau menulis hal itu gambarnya seperti apa? Kamu bisa membayangkan. Kemudian yang di sini adalah kelompok kinestetik, yaitu kelompok yang sukanya bergerak atau olahraga. Nah, nanti kalian akan membuat sebuah media clipping yang untuk pembelajaran kami. Nah, di sini Bapak berikan 2. Sudah bawa ya? Pentingnya. Yang ini silakan kalian mau menonton videonya atau langsung menggambar. Oke. Sekarang yang ini menulis, silakan dikerjakan secara berkelompok. Gunakan buku yang ada di depanmu. Jika kamu belum tahu, boleh dibuka sumber belajarnya kamu. Ini caranya masih bisa matematika. 2, 3. 2, 1. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa, gulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, lompat-lompat, teriak hore, lagi, maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa, digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore, hore. Nah, silakan duduk. Nah, setelah ini kita akan melihat presentasi dari masing-masing kelompok. Kira-kira kelompok yang mana terlebih dahulu? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 terlebih dahulu, silakan maju di bawah hasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lihat paparkan hasilnya. Salah satu saja, siapa yang mau membacakan? Kamu masak. Nanti dari masak. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya kamu berbuka ibu dari diri kita mengalir ke segala arah Yang lainnya mendengarkan. sebelumnya oli bersekolah beras ciri-ciri memberi karena ke segala arah dapat dirasakan dari volumennya selalu meningkat. Sebelumnya ada udara ini Wah, kalian intensitas. Lupa muncul. Keras. Sama waktu berbicara. Keras. Yang lainnya diam. Nah, so ini adalah
Ya, saya menggambar. Nih, kami pegangin dulu. Harus juga apa? Oh, pendapatan kalau kucing. Oh, buku. Kalau Mbak Kaisa, tahun yang ada airnya, tahunnya ada airnya itu apa? Mengembun. Kalau kamu baru cara penguap itu namanya apa? Mas Amin, menggambar apa? Saya belajarnya membuat tahu. Berarti apa? Ini. Oh, ini siklusnya. Ya, terus ini. Baca itu apa? Susu. Ini air dari gambarnya. Pilih yang dipanaskan. Terus kan betul rambutan begini. Ini bawa rambutan ini pembelajaran sudah selesai. Bagaimana rasanya? Oke, kita refleksi dulu. Tadi wujud benda ada berapa? Yang pertama apa? Kemudian perubahan wujud itu ada berapa? Apa saja? Oke ya, ini pembelajaran kita cukup hari sekian sampai sini. Setelah ini boleh istirahat, boleh jajan. Tapi sebelum istirahat nanti kursi dan mejanya dikembalikan seperti siap tak? Besok lagi kita bertemu lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tris, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bapak Cat? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Pak Tris, bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah senang sekali. Ya, Bahagia. Bahagia ya Pak. Ya, Muridnya membahagiakan gurunya Pak. alhamdulillah. Oke, Pak Sutrisno, hari ini saya bertemu lagi dengan Pak Sutrisno. Nah, di sini pertemuan ini mempunyai tujuan, yaitu kita akan mengevaluasi tentang pembelajaran atau praktek pembelajaran observasi kelas yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, di situ kita akan menggali apakah observasi kelas tersebut sudah baik, di mana letak kelebihan dan kekurangannya. Di situ kita nanti akan analisa. Jika di situ sudah baik, tentunya ada area-area pengembangan agar observasi kelas itu dapat lebih maksimal lagi. Ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Pak Tris. Yang pertama adalah dari pendapat Pak Tris, dari observasi kelas kemarin, praktek pembelajaran yang telah Pak Tris lakukan, menurut Pak Tris bagaimana hasilnya? Oh iya, untuk praktek pembelajaran di kelas kemarin kita kan belajar tentang daun atau bagian-bagian tumbuhan, di mana kita fokus ke daun. Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana. Untuk proses pembelajarannya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kemudian kemarin kita juga sudah menerapkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apabila nanti ada kekurangan ya kita perbaiki lagi. Intinya sudah berjalan dengan baik dan kondusif.
Bagus sekali Pak Tris. Jadi kemarin pembelajarannya yaitu mempunyai tujuan mengidentifikasi struktur dan fungsi daun tumbuhan ya Pak, dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Wah, bagus sekali itu Pak, pembelajaran yang tentunya mengambil dari minat dan bakat siswa ya Pak. Nah, di situ dari pembelajaran tersebut apa tujuan dari pembelajaran itu sudah tercapai apa belum Pak? Yang pertama tujuannya adalah siswa bisa menganalisis fungsi dari daun tumbuhan itu sudah tercapai, karena anak-anak itu bisa mengetahui fungsi dari daun tumbuhan. Yang kedua tujuannya menganalisis macam-macam daun berikut dengan contoh tanamannya. Kemarin juga dalam proses pembelajaran anak-anak sudah bisa mengetahui macam-macam daun berikut dengan tanamannya, karena kita membuat media presentasi, jadi anak bisa melihat secara langsung contoh nyatanya. Kemudian yang ketiga yaitu membuat media presentasi pembelajaran atau clipping daun. Nah, kemarin kita sudah mempraktekannya, jadi insya Allah tujuan pembelajarannya sudah tercapai semua. Berarti siswa sudah memahami dan mengetahui dan memahami tentang tujuan pembelajaran tersebut. Sudah. Nah, selanjutnya dalam proses pembelajaran tersebut kira-kira apakah ada kesulitan atau tantangan yang Pak Tris hadapi, baik itu dari mulai penyiapan proses pembelajaran atau pada saat pembelajaran tersebut? Kalau untuk proses pembelajarannya tentunya ada beberapa kendala. Yang pertama, karena kita menggunakan media yang nyata, otomatis kita harus menyiapkan jauh-jauh hari. Kemudian anak-anak dalam pembelajarannya, karena itu proses pembelajarannya menyenangkan, jadi anak itu cenderung lebih melama-lamakan. Kalau bahasanya nyuek-nyuek gitu. Kemudian dalam proses diskusi kadang anak juga sedikit bingung. Nah, itu tentunya kita sebagai guru harus memfasilitasi dan menjelaskan tentang daun tersebut. Itu beberapa kendalanya. Nah, dari kendala yang Pak Tris hadapi tadi, alternatifnya bagaimana Pak? Alternatif untuk mengatasi tantangan tersebut? Kalau untuk mengatasi tersebut ya kita sebagai guru harus aktif untuk melihat diskusi kelompok. Apabila dalam diskusi kelompok tersebut ada kesulitan, anak langsung bisa bertanya dengan gurunya. Kemudian kita sebagai guru juga sering mengingatkan mengenai waktu pembelajaran. Gitu ya. Nah, bagus sekali Pak Tris. Ya, jadi berarti untuk proses pembelajarannya sudah dipersiapkan dengan matang. Ya. Nah, dari situ menurut Pak Tris itu apakah observasi atau observasi pembelajaran yang sudah Pak Tris lakukan kemarin ini menurut Pak Tris itu hasilnya apakah sudah memuaskan atau belum ya Pak? Kalau menurut saya sudah memuaskan. Hanya saja nanti ada beberapa perbaikan dalam materi pembelajaran yang berikutnya. Karena tentunya kalau baru sekali tentunya masih banyak kekurangan. Nah, nanti kalau sudah 2 kali atau 3 kali nanti kan bisa diperbaiki dan bisa lebih baik. Ya, jadi nanti akan rencana ke depan. Untuk rencana ke depan berarti Pak Tris ingin mengulang lagi pembelajaran tersebut dengan meningkatkan materi-materi yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Ya. Nah, dari pembelajaran itu dan hasil yang memuaskan dan kemudian ingin Pak Tris rencanakan dikembangkan di pembelajaran selanjutnya. Nah, dengan cara meningkatkan kualitas materinya tadi seperti yang Pak Tris ungkapkan. Nah, tindak lanjutnya nanti apa saja itu kira-kira Pak? Yang pertama, untuk proses pembelajaran tersebut bisa kita tularkan kepada mata pelajaran yang lainnya. Kemudian kita sebagai guru harus benar-benar mempersiapkan tentang proses pembelajaran tersebut.
Kemudian yang ketiga, kita menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa mengenai proses pembelajaran tersebut, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut nanti bisa lebih efektif. Iya, bagus sekali ya Pak Tris itu ya. Ya, semoga rencana dan tindak lanjut yang akan Pak Tris lakukan itu dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Nah, itu kira-kira akan Pak Tris mulai aksinya dari tindak lanjut itu kapan itu Pak? Kalau saya sudah rencana ini setelah ini apa, PTS Ya. penilaian tengah semester ini ya Pak? Mungkin bisa minggu depan. Minggu depan. Rencana mau memulai dari pembelajaran pendidikan Pancasila. Karena kemarin kan kita sudah ambil yang IPA, kita alihkan ke pendidikan Pancasila. Berarti berbeda mata pelajaran Ya. gitu ya Pak Tris. Oh ya, bagus sekali Pak Tris. Semoga minggu depan hari apa itu Pak? Senin? Kalau untuk jadwalnya bisa hari Senin atau Selasa. Oh ya, semoga saja di hari Senin atau Selasa nanti Pak Tris memulai pengembangan pembelajaran berdiferensiasi tersebut di pelajaran Pancasila bisa berjalan lebih sukses dan hasilnya lebih memuaskan daripada pembelajaran yang kemarin. Ya, nanti untuk jika ada kesulitan-kesulitan atau Pak Tris ingin cerita, nanti kita bisa bertemu lagi. Saya siap insya Allah dan dengan senang hati akan mencoba untuk bersinergi dengan Pak Tris. Siap. Terima kasih Pak Fajar. Demikian mungkin hari ini untuk pertemuan kali ini mungkin sudah cukup ya Pak. Pak Tris sudah puas juga atau bagaimana? Alhamdulillah sudah puas. Terima kasih juga waktunya. Oh iya Pak, sama-sama Pak, ini menjadi momen yang penting sekali bagi saya bisa belajar bersama dengan guru yang berprestasi seperti Pak Sutrisno. Ya, sama-sama. Terima kasih pada Pus dan Pusi yang sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Dari hasil observasi yang saya lakukan saat ini, tadi sudah bisa dilihat bahwasanya percakapan sudah sesuai dengan alur kita, yang mana sudah diawali dengan tujuan dan tanyakan tujuan Pusnya. Kemudian tadi nampak tidak ada celah untuk menggurui Pusinya karena substansi dari kegiatan coaching ini kan menggali potensi dari Pusinya. Kemudian berikutnya percakapan juga sudah dua arah, yang antara Pus dan Pusinya sudah saling berinteraksi. Kemudian barangkali yang perlu disampaikan Pusi itu pada saat Pusi melakukan memberikan jawaban, Pus harus mengulang ulang. Contohnya gini, misalkan Pus menceritakan apa, ya mungkin memberikan cara-caranya gagasan, nanti dengan mengulang. Jadi gagasan Anda ini gini. Jadi diulang untuk mempertegas bahwasanya Pusi sudah mengambil gagasan dan sebagainya. Kemudian berikutnya tadi sudah ada percakapan, sudah ada tindak lanjut yang konkret. Kemudian tadi juga sudah nampak komitmen perubahannya, kapan akan dilakukan juga sudah nampak, dan juga sudah diakhiri dengan penutup yang baik. Jadi secara umum untuk kegiatan pasca hari ini sudah baik. Itu saja. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di setiap event apa ketika dengan melakukan observasi. Sekarang kan ada hubungan dengan RHK itu observasi teman sejalan. Ya, itu bisa nanti menjadi modal dengan untuk memenuhi RHK. Itu saja. Terima kasih untuk Pus dan Pusi. terima kasih Pak Teguh atas saran dan pesan serta bimbingan Pak Teguh. Semoga kedepannya saya dapat mengembangkan diri saya sesuai dengan ekspektasi Pak Teguh. Terima kasih Pak.